Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampai di ayat pinten? Ayat 40. Banyak membahas ayat 40. Ya, meskipun sudah masuk di ayat 41. Ayat 40 itu mukhatabnya yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Bani Israel, khususnya yang tinggal di Madinah, orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak mengingat nikmat-nikmat Allah, untuk memenuhi perjanjian dengan Allah, sehingga kemudian ada alasan Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya kepada mereka sebagai bentuk pemenuhan terhadap janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul perintah berikutnya di ayat 41. Orang-orang Bani Israel diminta, sebagaimana sudah diturunkan di dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa yang ada di tengah-tengah mereka, supaya mereka mau mengikuti wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir pembahasan tentang Bani Israel itu nanti ada di ayat pinten niku nggih, sekitar ayat 70, kalau tidak salah di ayat 76 gitu ya, atau di akhir ya
Juz 1 itu juga sudah disinggung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang Bani Israel kalau mereka menyembunyikan persaksian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan masuk ke sana. Jadi surat Al-Baqarah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama membahas tentang orang beriman, bertakwa, orang kafir, orang munafik. Ya, bagian berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala bicara tentang tugas utama manusia, yaitu beribadah, mulai ayat 21 itu ya, ibadah kepada Allah, kemudian menjadi khalifah di muka bumi, mulai ayat 30 sampai nanti ayat 39. Ayat 40 sampai akhir juz 1 nanti dilanjutkan di sekitar 25 ayat ya, atau 24 ayat berikutnya itu sampai ayat 176. Itu Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang-orang atau mereka yang menjadi keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang hukum-hukum bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kisos wasiat, puasa, sampai hukum-hukum urusan rumah tangga, pernikahan, ya, talak, rujuk. Di tengah-tengahnya juga ada pembahasan tentang ibadah haji. Baru nanti di akhir-akhir juz 2 itu kembali lagi bicara tentang Bani Israel. Gitu ya. Baru bicara lagi tentang Bani Israel, ya, tapi sudah masa-masa setelah Nabi Musa, masanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, gitu ya. Baru nanti setelah itu Allah Subhanahu wa taala membicarakan persoalan-persoalan keimanan lagi dan persoalan-persoalan terkait dengan hukum-hukum muamalah sampai akhir surat Al-Baqarah. Baik, kita baca sepintas ayat 41, nanti kita lanjutkan di beberapa ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Shadaqallahul Azim. Ayat 41 itu sepakat para ahli tafsir menyatakan bahwa
Ini perintah yang lebih khusus dari perintah sebelumnya. Ya, perintah lebih khusus itu adalah perintah untuk mengimani Al-Quran. Wa aminu, dan berimanlah kalian wahai Bani Israel, bima anzaltu, beriman kepada apa yang sudah aku turunkan, yakni Al-Quran. Ya. Di mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu musaddiqan lima ma'akum. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an itu isinya membenarkan apa saja yang ada bersama kalian. Membenarkan berarti baik isi Taurat maupun isi Injil. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang justru pertama kufur kepada Al-Qur'an. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian menjual ayat-ayatku ini dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian harusnya bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa memang kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebenarnya di Madinah itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi Madinah itu sudah siap menunggu datangnya Nabi terakhir itu. Bahkan dalam sejarah Nabi SAW ketika masih kecil, diajak berdagang oleh paman beliau Abu Thalib. Paman beliau itu umur berapa nih berarti? Dengan Abu Thalib paman beliau diajak berdagang umur pinten? Umur 10. Umur 10 tahun diajak berdagang itu, kemudian berdagang itu ke Syam. Ya, itu sudah diingatkan oleh seorang pendeta namanya pendeta Buhaira. Ya, diperintahkan, diperingatkan paman beliau itu supaya menjaga keponakannya. Bahkan kalau dalam beberapa versi tarikh ya, enten filmi, ada filmnya, sudah ada filmnya. Bahkan sejak Nabi SAW masih bayi sekalipun, niku pun enten sing napa jenenge, sudah ada yang ngincar ya untuk membawa beliau, mengasuh beliau. Jadi dalam kebiasaan orang-orang Bani Israel, kalau kanggonan calon nabi itu sebuah napa nggih, kehormatan. Ya, sekaligus nanti menjadi wasilah untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ya. Oleh karena itu kalau dalam beberapa versi tarikh itu Nabi bahkan sejak baru lahir sekalipun ini sudah ada yang ngincar untuk diambil, untuk diasuh. Dan itu yang tahu adalah orang-orang Bani Israel. Itu. Maka ayat ini secara khusus memerintahkan Bani Israel khususnya yang tinggal di Madinah supaya mereka beriman kepada Al-Quran.
nanti ketika turun ayat Al-Quran, ya ada yang menyambutnya dengan sukacita, ya, tapi juga ada yang tidak suka. Di antara pendeta Yahudi, Bani Israel, ya, menyambut sukacita kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah namanya, beberapa kali saya sebut, itu namanya Muhammad bin Salam, ya, maaf, Abdullah bin Salam, ya. Beliau ini yang kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu termasuk yang awal mula menemui beliau, ya, untuk mengkonfirmasi beberapa ciri-ciri dan sifat kenabian yang mereka ketahui. Ya, itu nanti ada pembahasannya sendiri di tafsir di surat Al-A'raf nanti itu, ya. Jadi ada orang-orang yang memang menunggu itu. Baik, saya lanjutkan. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel supaya mereka mau beriman kepada isi Al-Quran menunjukkan bahwa memang kitab-kitab terdahulu sudah menyebutkan tentang akan datangnya seorang nabi terakhir. Sementara sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali itu bercerita tentang isi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Jadi isinya Taurat, isinya Injil, itu Nabi SAW sudah tahu tentu saja dengan jalan wahyu. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang justru kufur pertama kali, ya, dengan Al-Quran. Kata Ar-Razi di dalam tafsirnya, hadhil jumlah khitabun li Bani Israel qabla ghairihim. Jadi sebelum kepada yang lain, ayat ini memang secara khusus diberikan kepada Bani Israel. Ya tentu saja ini kepada kita secara umum. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum, beriman kepada Al-Quran itu juga perintah kepada kita. Tapi sebelum kepada yang lain, itu ini perintah kepada Bani Israel. Juga termasuk wala takunu awwala kafirin bih, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan terkait dengan ayat ini, terkait dengan perintah untuk beriman kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu Al-Quran, Imam Al-Qurtubi mengutip sabda Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya, ya, Nabi Musa itu bertemu dengan saya, pastilah, ya, Nabi Musa akan mengikuti apa yang diturunkan kepada saya di dalam Al-Quran, ya. Maka di sini kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukan saja untuk beriman kepada Al-Quran dan kepada kedatangan Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian diakhiri juga dengan perintah bertakwa. Kata sebagian ulama, ini artinya
takwa itu tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan beriman kepada isi Al-Qur'an. Ya. Wa iyaya fattaqun. Hanya kepada kulah kalian seharusnya bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, artinya mentaati termasuk isi dari Al-Qur'an dan mentaati perintah Allah untuk beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi itu menceritakan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang makna ayat ini. Ya. Kata beliau, wa hadhil ayah wa in kanat khassatan bi bani Israil fa hiya tatanawalu man fa'ala fi'lahum. Ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, meskipun ditujukan hanya khusus kepada Bani Israel pada awalnya, tapi ayat ini juga mukhatabnya atau yang diajak berbicara hukumnya itu juga tentu saja mengenai siapa saja yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan, gitu ya. Khususnya di dalam ayat ini ada larangan khusus kepada Bani Israel. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Apa maksudnya? Maksud khususnya adalah, kata Imam Al-Qurtubi, janganlah kalian itu ya menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah hanya untuk taghyiri sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk mau mengubah sifat yang sebenarnya melekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kemudian ditukar dengan yang lain, ya, ditukar dengan sifat-sifat yang lain dengan mendapatkan riswah. Jadi wala tashtaru bi ayati samanan qalila itu awalnya adalah menukar ayat-ayat Allah hanya untuk mengubah sifat Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi nanti akan ditanya oleh orang-orang Quraisy. Ya, nanti di surat Al-A'raf itu disebut, dibahas agak rinci beberapa kali. Orang-orang Quraisy itu ingin tahu Nabi Muhammad itu nabi temen apa mboten. Begitu. Sehingga orang-orang Quraisy mengutus utusan untuk bertanya kepada orang Yahudi, apakah Muhammad SAW itu nabi betul atau tidak? Cara ngujinya bagaimana? Gitu. Cara ngujinya bagaimana? Sehingga orang-orang Yahudi itu kemudian memberikan kepada orang-orang Quraisy itu beberapa pertanyaan khusus, ya. Jadi Nabi SAW itu pernah ditanya ceritanya Ashabul Kahfi. Ya, Nabi itu kan nggak pernah kemana-mana,
Ya, artinya nggak pernah belajar, nggak pernah baca, nggak pernah ini ya, nggak pernah dapat cerita macam-macam, termasuk tidak tahu sejarah ya ratusan tahun sebelumnya, tapi dimintai jawaban atas pertanyaan yang menurut orang Yahudi kalau bukan Nabi itu nggak akan tahu. Salah satunya adalah tentang Ashabul Kahfi. Ya, tapi Nabi SAW karena beliau ini adalah memang orang yang mendapatkan wahyu, itu mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tentang pertanyaannya Abdullah bin Salam, saya sudah pernah menyampaikan beberapa kali gitu ya. Kata Imam Al-Qurtubi, wa kanalah baru yaf'aluna dzalika fanahu anhu qalahu qaumun min ahli ta'wil minhumul Hasan wa ghairuhu. Ya, dan para pendeta Yahudi itu biasa menukar ya isi Al-Qur'an itu, menukar tentang kisah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir itu dengan yang lain. Ya, itu makna yang pertama tentang wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila dimaknai juga wala tashtaru bi awamiri wa nawahi wa ayati samanan qalilan, yakni dunya wa muddataha wal aishul ladzi huwa nazaran la khatara lahu fasummiya ma'tadahu an zalika samanan li'annahum ja'aluhu iwadan. Termasuk jangan kalian menukar, menjual perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, ayat-ayat Allah ya, itu ditukar ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar dengan harga yang murah. Di dalam Al-Quran itu orang Quraisy itu biasa meminta ya Nabi Muhammad SAW untuk menukar ayat sesuai dengan keinginan mereka, itu biasa. Dilihat di dalam surat Yunus, coba dilihat jangan sangat lihat di dalam surat Yunus, di awal-awal surat mereka mengatakan demikian. Coba kita lihat di dalam surat Yunus. Bisa dilihat ya. Mana ini? Ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim.
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Ayat 15 ya, itu Allah memberikan kepada kita itu informasi apa yang pernah atau sering dialami oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy itu kalau mendengar ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, khususnya kalau berbicara tentang perintah untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, itu mereka itu mengatakan demikian. I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au badilhu. Muhammad, mbok yang dibaca ayat lainnya saja. Ya, atau sampean ijoli, sampean tukar. Gitu ya. Itu kata sebagian besar ahli tafsir mengatakan itu orang-orang Quraisy ingin ketika Rasulullah SAW berbicara tentang tauhid, mengesahkan Allah, mereka itu gak betah. Ayat liyane pose. Enggak sing ngono. Nah, begitu. Maka biasa di kalangan orang-orang Quraisy untuk napa nggih menawar ya isi Al-Qur'an. Sebagian lain berpendapat ya i'ti bi Qur'anin ghairi hadza au badilhu, ini terkait dengan perintah larangan. Perintah yang mereka itu tidak sanggup melaksanakan, mereka minta diganti. Larangan yang mereka tidak sanggup untuk menjauhi, mereka pingin supaya ada gantinya. Wis diganti ae, wis kangelan. Begitu itu. Ini kebiasaannya orang-orang Quraisy. Jadi kata Allah, idza tutla alaihim wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana na'ti bi qur'anin ghairi hadza au badil. Kata Nabi, katakanlah wahai Muhammad, nah masa bisa saya ganti-ganti gitu, wong saya ini semuanya berdasarkan wahyu. Ya, maka kata Allah kepada Nabi SAW supaya dikatakan kepada mereka, kul, katakan Muhammad, lau sya'allahu ma talautuhu alaikum. Ya, kalau seandainya Allah yang berkehendak, pasti saya tidak akan membacakannya kepada kalian. Dan tidak perlu saya mengajarkannya kepada kalian. Tapi karena itulah kehendak Allah, ya saya bacakan. Karena saya ini diminta untuk memberitahu kalian, ya saya beritahu. Bahkan diberikan argumentasi oleh Allah supaya Nabi SAW mengatakan faqad labistu fikum umuram min qablihi afala ta'qilun. Saya ini kan sudah lama hidup dengan kalian, mosok gak apal aku ini, mosok biasa gawe-gawe. Nah, begitu. Saya apa adanya, kata Rasulullah SAW begitu, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terakhir Allah mengatakan, siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, ya, atau mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Jadi biasa orang orang-orang Quraisy itu minta kepada baik kepada Nabi, nanti kepada Bani Israel untuk mau transaksional. Ya, kadang-kadang kita di masjid itu kan gitu ya,
Penceramah itu dipeseni, pun bahas ini ya. Itu sing repot ya. Pun bahas begini, 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 begini. Jangan bahas ini. Ya, gak iso kok los gitu ya. Los itu dalam pengertian ya dibahas tentu saja dengan ilmu. Nah itu kalau bahasnya dengan ilmu itu insya Allah bebas aja. Tapi kalau bahasnya itu sudah ada motif ingin menjatuhkan, ingin membuat menjelekkan nama orang atau sebaliknya ingin mengangkat-ngangkat ya, pasti jadinya semuanya itu ada pesanan. Ya, Nabi Muhammad SAW sejak awal itu dipeseni, ya diwanti-wanti supaya menyampaikan apa adanya. Ya, tidak berdasarkan pesanan. Orang Quraisy itu biasa membuat pesanan-pesanan, gitu ya. Termasuk pendeta-pendeta Bani Israel, pendeta-pendeta Yahudi itu diberitakan, dikabarkan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, biasanya mereka masih mau menerima order gitu ya. Sehingga maknanya wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, itu maksudnya yaitu tadi mentransaksikan ayat-ayat, perintah-perintah, larangan-larangan Allah dengan keinginan atau dengan harga transaksi duniawi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini makna wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian talbisu ai takhlitu au tasturu, jangan kalian tutupi kebenaran itu. Jangan kalian campur kebenaran itu bil batil, dengan kebatilan. Dan jangan kalian menutupi kebenaran. Ya. Jadi ada dua larangan. Satu, mencampur kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, menutupi kebenaran. Karena namanya saja Bani Israel itu disebut dengan ahlul kitab. Maka seharusnya ya sebagai ahlul kitab menerangkan seterang-terangnya apa yang diturunkan kepada mereka. Nanti itu diulang dua kali secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal juz 2 di surat Al-Baqarah. Yang pertama itu kalau tidak salah di ayat 100 pinten niku? 159 gitu ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Jadi nanti ditegaskan di sini
Sungguh orang-orang yang menyembunyikan ya penjelasan-penjelasan, petunjuk-petunjuk yang sudah diturunkan oleh Allah setelah ya sudah dijelaskan hal tersebut oleh Allah kepada manusia di dalam Alkitab. Kata sebagian ulama, ayat ini nuzilat fi ahlil kitab, diturunkan kepada ahlul kitab, khususnya orang Yahudi Madinah. Kenapa? Katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan ayat tadi. Ahlul kitab itu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Allah yal'anuhum, ya Allah akan melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inun, dan makhluk-makhluk Allah juga akan ikut melaknat mereka. Rasulullah SAW karena itu pernah mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu perkara wonge ngerti kok gak gelem jawab, maka nanti akan diberikan lijam, diberikan kendali di mulutnya pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan oleh sahabat Barra bin Azib. Kata sahabat Barra bin Azib, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin faqala innal kafira yudrabu darbatan baina ainaihi fayasma'u kullu dabbatin ghairas saqalain fatal'anuhu kullu dabbatin sami'at sautahu fadzalika qaulullahi ta'ala ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, yakni dawabbul ardi. Jadi Rasulullah SAW ketika melewati jenazah orang kafir, itu ternyata jenazah itu dipukuli, ya tentu saja oleh malaikat, ya di bagian wajahnya antara dua matanya, ya. Akhirnya itu orang yang dipukuli tentu saja baik reaksinya maupun pukulannya ternyata itu didengar oleh semua dabbah, semua hewan melata, semua makhluk yang melata. Ya, karena suaranya untuk mukul itu keras dan juga jenenge dipukuli itu juga teriaknya keras. Maka itulah makna fatal anuhu kullu dabbatin sami'at sautahu. Orang itu dicaci maki, dilaknat oleh semua dabbah, semua makhluk yang melata yang ada di muka bumi karena mendengar suaranya, gerebeken. Nah, begitu gimana? Nah, itu makna berikutnya jadi ada makna yang pertama tadi itu ya orang yang menyembunyikan ilmu, itulah yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Makna yang kedua, ada yang membawakan riwayat bahwa ada orang kafir ketika dia sudah meninggal, jenazahnya dipukuli, akhirnya ada suara keras yang didengar oleh yang lain dan itu mengganggu, maka itu hewan-hewan melata semuanya melaknat orang tersebut
hadis riwayat Ibnu Majah dari Muhammad bin Sobah dari Ammar bin Muhammad B. Gitu ya. Ini tentang menyembunyikan ya ilmu, khususnya tentang datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khitab awalnya itu kepada Bani Israel. Ya, nanti ayat yang mirip dengan itu ada di ayat 174 insya Allah ya, mirip dengan ini. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Itu insyaallah mirip dengan ayat 159 ini ya. Tapi bedanya di sana diumpamakan orang yang menyembunyikan ilmu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang makan ya, memasukkan bara api neraka ke dalam perut mereka sendiri. Itu dua perumpamaan. Yang satu itu nanti dilaknat, yang satu sama dengan makan bara api. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Gitu ya. Itu yang diingatkan oleh Allah kepada Bani Israel. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu ya mencampur yang benar dengan kebatilan, jangan juga kamu menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Ya seperti yang ayat sebelumnya, kalau menurut sinten Imam Al-Qurtubi, ayat ini memang ditujukan khususnya kepada Bani Israel, tapi sebenarnya juga berlaku kepada kita semua ya. Sehingga meskipun ini perintah-perintah, larangan-larangan ini sebenarnya awalnya itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi Madinah, sebenarnya juga ditujukan kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad. Ada larangan untuk mencampur kebenaran dengan kebatilan. Ada juga yang memaknai wala talbisul haqqo bil batil, itu wala talbisul yahudiyah wan nasraniyah bil Islam. Ya, ini saya kira juga relevan dengan sekarang ya. Ya, ajaran Islam jangan dicampur-campur dengan ajaran Nasrani atau ajaran Yahudi. Kenapa begitu? Ya sekarang banyak sing nyampur-nyampur. Ya, jadi kalau dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan oleh beliau maknanya wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, itu diantara maknanya menurut sebagian ulama yang dia kutip misalnya adalah dari Qatadah ya, disebutkan itu maknanya adalah la talbisul yahudiyah wan nasraniyah bil Islam ya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui ya. Terakhir ya, ayat berikutnya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat
bayarlah zakat, ya, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maknanya adalah alaikum ya ma'syaral yahud an tuhafizu ala ada'is salatil lati hiya a'zamul ibadatil badaniyah. Ya, kalian orang-orang Yahudi hendaklah betul-betul menjaga salat kalian. Ya, karena salat itu adalah ibadah fisik yang paling agung, yang paling besar. Dan juga supaya kalian ita'iz zakatil lati hiya a'zamul ibadatil maliyah. Ya, supaya kalian juga membayar zakat yang merupakan ibadah mal yang paling besar. Wa antakhda'u lima yalzimukum fi dinillahi ta'ala. Ya, dan supaya kalian mau tunduk terhadap apa yang seharusnya dilakukan di dalam agama Allah. Itu kalau mukhatabnya ditujukan kepada Bani Israel. Ya, tapi kalau itu juga dikenakan kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada banyak pembahasan kalau di dalam ya tafsirnya Al-Qurtubi, tapi makna sederhananya ada perintah pertama adalah melaksanakan sholat, yang kedua adalah membayar zakat, yang ketiga adalah sholat itu dilaksanakan secara berjamaah, gitu ya. Warka'u ma'ar raki'in itu artinya maknanya adalah shollu fi jama'ati. Nah, begitu. Jadi ada banyak makna sebenarnya, tapi diantaranya ya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, itu maknanya adalah sholatlah kalian berjamaah. Itu maknanya. Ya, ya, meskipun makna awalnya tidak seperti itu, makna awalnya kan perintahnya kepada orang Yahudi. Ya, perintah ruku itu perintah untuk tunduk kepada Allah. Tapi kalau kita hubungkan dengan perintahnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama adalah perintah sama sekali untuk tidak meninggalkan sholat, perintah untuk membayar zakat, dan perintah untuk menjalankan sholat itu dengan berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in ay shollu fi jamaah, gitu ya. Itu ayat 43 dari surat Al-Baqarah. Insya Allah demikian. Nanti kita akan bahas ya perintah-perintah yang masih tersisa di ayat 44, 45, dan 46. Yang mukhatabnya, yang diperintah awalnya adalah Bani Israel, khususnya yang ada di Madinah, orang Yahudi, tapi juga sebenarnya sasarannya kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara demikian yang bisa kita bahas. Di kesimpulan pertama, kita diperintahkan oleh Allah ya untuk mengimani isi Al-Qur'an, mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang beliau bawa, seperti perintah itu juga sejak awal diberikan kepada orang-orang Yahudi Madinah. Kemudian yang berikutnya dilarang menyembunyikan ilmu,
atau mencampur ilmu dengan mencampur kebenaran dengan kebatilan. Yang ketiga, perintah untuk sholat, zakat, dan untuk menjalankan sholat itu berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.